Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Online Payment Fraud Detection. Pada era digital saat ini, transaksi online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari belanja, transfer, hingga pembayaran layanan semua dilakukan secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul resiko besar yaitu fraud atau kecurigaan transaksi. Kasus seperti pencurian data kartu, transaksi tidak sah, hingga penyalahgunaan akun semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Nah, dalam proyek ini kami berfokus pada bagaimana memanfaatkan teknologi big data, machine learning untuk mendefinisikan transaksi yang berpotensi fraud secara efisien dan akurat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke bagian introduction. Tujuan utama di project ini adalah mengembangkan sistem deteksi fraud yang scalable, yang mampu menangani data dalam jumlah besar dan mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time menggunakan Apache Spark ML-lib. Nah, kenapa menggunakan Apache Spark? Karena Spark dirancang untuk memproses data dalam skala besar dengan cepat, sehingga sangat cocok untuk kasus seperti transaksi online yang jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah. Nah, ada pun beberapa key goals dari proyek ini. Yang pertama, kami ingin memastikan sistem mampu menangani data dalam skala besar secara efisien. Yang kedua, kami melakukan fitur engineering, yaitu memilih dan membentuk fitur-fitur penting yang dapat membantu model dalam membedakan transaksi normal dan fraud. Nah, yang ketiga, kami membandingkan beberapa model machine learning seperti logic regression, random forest, dan gradient boosted. Nah, untuk mencari performa yang terbaik. Nah, dan yang terakhir, kami akan mengevaluasi model menggunakan berbagai metrik seperti ROC, AUC, PRAUC, precision, resell, dan F1 score. Nah, agar berhasil yang diperoleh tidak hanya akurat, tapi juga relevan dalam mendefinisikan fraud. Nah, dengan pendekatan ini, kami berharap sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan keamanan transaksi online secara signifikan. Okay, so we will talk about why we choose Bootstrap. We selected Bootstrap for several reasons. First, it saves development time because many design elements are already available. Second, Bootstrap provides responsive layouts, which are important because users access websites from different devices. Third, it creates clean and professional design without requiring advanced CSS skills. Another reason is the excellent documentation and large community support, making it easier to learn and solve problems. Also, for student projects like ours, Bootstrap is practical because it helps us focus on functionality and structure. Next, we have project overview. So our project is a business front page website template. It is designed for companies, startups, agencies, or services, um, businesses that need an online presence. So the website includes a hero section to attract users, pricing plans to display services, testimonials for customers' trust, and a contact form for communication. This kind of template is useful because many businessmen um, and many businesses need a simple and professional landing page. We use Bootstrap components to build the interface quickly while keeping the layout attractive and responsive. Struktur website. Website ini memiliki beberapa bagian penting. Pertama adalah navigation bar yang membantu pengguna berpindah halaman. Selanjutnya adalah header yang berisi pesan utama dan tombol call to action. Kemudian ada bagian fitur untuk menjelaskan layanan atau keunggulan. Setelah itu terdapat bagian pricing, di mana paket ditampilkan dengan jelas.
Kemudian ada testimoni, yaitu fungsinya untuk membantu membangun kepercayaan dengan menampilkan feedback dari pengguna. Kemudian ada form kontak yang memungkinkan komunikasi, serta footer yang berisi tautan atau informasi tambahan. Struktur yang terorganisir ini meningkatkan pengalaman pengguna. Slide selanjutnya, script Bootstrap Grid System. Bootstrap menggunakan sistem grid 12 kolom yang kuat untuk membuat tampilan yang responsif. Daripada menghitung lebar secara manual, developer menggunakan kelas seperti Raw Co-LG4 atau Co-XL4 dalam proyek. Kotak fitur dan kartu pricing disusun dalam kolom yang sama menggunakan sistem ini. Misalnya 3 kartu bisa tampil sejajar di layar desktop, tetapi akan otomatis tersusun vertikal pada mobile yang lebih kecil. Ini adalah salah satu keunggulan utama Bootstrap karena mempermudah dan mempercepat pembuatan desain responsif. Let's have a look at the navigation bar in the Bootstrap project. Here we can see that we have two screenshots of navigation bar. One is for desktop environment, one is for mobile environment. The navigation bar is created using Bootstrap navbar classes. There was used classes such as navbar, navbar extend, LG, navbar dark, and digidark. On large screens, the menu appears horizontally. On smaller screen like mobile devices, the menu collapses into a hamburger icon automatically. This is useful because it keeps the interface clean and easy to use on limited screen space. Without Bootstrap, creating a responsive navbar manually would require more CSS and JavaScript coding. Let's look at the next slide. So here are buttons and utility classes. Buttons are very important in modern website because they guide user to take action such as signing up or learning more. In this project, we used Bootstrap button classes like button primary, button outline light, button LG. These classes instantly create professional looking buttons. We also used utility classes such as px4 for padding and mesm3 for spacing. Bootstrap utility classes are very helpful because they allow quick styling without writing custom CSS for every small adjustment. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu mengenai limitasi atau batasan proyek kami saat ini serta rencana pengembangannya di masa depan. Nah, saat ini website yang kami bangun menggunakan Bootstrap ini masih murni merupakan proyek front-end, yang artinya website ini masih bersifat statis. Beberapa batasan yang kami hadapi sekarang adalah, yang pertama, kita belum memiliki database di sisi back-end. Terus yang kedua, fitur seperti formulir kontak, contact form, masih membutuhkan integrasi API atau back-end agar pesan yang dikirim pengguna benar-benar bisa tersimpan dan terbaca. Namun, kami tidak berhenti di sini. Kedepannya, kami berencana melakukan upgrade besar-besaran untuk mengubahnya menjadi website manajemen bisnis yang full stack, rencana yang meliputi integrasi Spring Boot sebagai framework back-end-nya, terus juga penggunaan MySQL untuk pengolahan data yang lebih rapi, serta penambahan fitur fungsional seperti admin panel dan sistem login pengguna. Jadi singkatnya, apa yang kita lihat sekarang itu adalah fondasi desain yang kokoh yang siap kami kembangkan menjadi aplikasi bisnis yang utuh dan juga profesional. Begitu. Kemudian, selanjutnya, selain fokus pada tampilan Bootstrap, aspek teknis di balik sistem deteksi fraud ini juga sangat kami perhatikan, terutama soal skalabilitas dan performa. Nah, mengapa sih kami memilih PySpark MLlib? Jadi ada beberapa alasan utamanya, yaitu kayak penanganan data masif. PySpark mampu menangani jutaan baris data dengan sangat efisien, jauh lebih unggul dibanding alat pengolahan data tradisional. Terus juga ada komputasi terdistribusi, yang dimana sistem ini tuh mampu membagi data dan perhitungan ke dalam klaster-klaster komputer secara paralel. Terus juga pipeline cepat. Hal ini memungkinkan proses ETL, extract, transform, dan load. Dan pelatihan model berjalan jauh lebih cepat juga. Terus juga kesiapan real time, yaitu arsitektur ini sangat cocok jika kedepannya sistem ini ingin dikembangkan untuk deteksi fraud secara langsung atau real time. Jadi intinya dengan
PySpark, sistem yang kami bangun bukan sekedar prototipe kecil, tapi sudah memiliki fondasi yang siap digunakan untuk skala industri besar juga, begitu. Perkenalkan, saya Tasya Maulida Putri, NIM 2024-01-40239. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dua komponen utama dalam desain antarmuka, yaitu cards komponen dan forms komponen. Pertama, cards komponen. Nah, cards komponen ini adalah elemen berbentuk kotak yang digunakan untuk menampilkan informasi secara terstruktur dan rapi. Biasanya sebuah card berisi judul, deskripsi, gambar, serta tombol aksi. Dalam implementasinya terdapat dua kelas utama, yaitu card dan card body. Kelas card berfungsi sebagai pembungkus utama yang mengatur tampilan luar seperti background, border, dan shadow sehingga terlihat seperti kotak yang terpisah. Nah, sedangkan card body itu digunakan untuk membungkus isi dari card seperti teks dan tombol serta mengatur jarak agar konten lebih nyaman dibaca. Cards komponen ini digunakan pada bagian pricing plans dan testimonials. Pada pricing plans, card membantu pengguna membandingkan paket harga dan fitur, sedangkan pada testimonials, cards digunakan untuk menampilkan ulasan pengguna agar lebih rapi dan menarik. Nah, selanjutnya yaitu forms komponen. Nah, forms komponen ini digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Pada contoh ini, terdapat kontak form yang terdiri dari beberapa field, yaitu full name, email, phone, dan message. Dalam pembuatannya digunakan kelas seperti from control dan from floating. Kelas from control berfungsi untuk mengatur tampilan input seperti ukuran, border, dan font agar konsisten. Sedangkan from floating digunakan untuk membuat label yang berada di dalam input dan akan bergerak ke atas ketika pengguna mulai mengetik sehingga tampilan menjadi lebih modern dan efisien. Dengan penggunaan cards komponen dan forms komponen ini, tampilan website menjadi lebih terstruktur, interaktif, dan memudahkan pengguna baik dalam membaca informasi maupun dalam memberikan input. In our project, we use Bootstrap icons. I will explain Bootstrap icons and advantages of Bootstrap. The first one is the envelope, the second one is code, building, and arrow feature icon. Icons help user interface design by making content easier to understand virtually. In our project, we use Bootstrap icons which are loaded through a CDN library. If a user wants to connect with us, he will use the envelope get in touch button and get connect with us. If the user wants to see the testimonials, he can use the code button and see the testimonials, and so on, building and feature icon for future queries. They are scalable, lightweight, without dragging large files into the website. Small feature icons make the UI better. If we talk about the advantages of using Bootstrap, it gives fast coding. These are many advantages of using Bootstrap. The first one is that development is fasting and it's responsive. Websites become responsive. And the third one is clean UI. It provides a very clean UI and reusable content. Without writing long CSSs, we can reuse, and less CSS needed. And Bootstrap have the strong community for the documentation, from where you can in a short time you can see the documentation and drag. Yeah. Oke, selanjutnya adalah keterbatasan script Bootstrap. Meskipun Bootstrap sangat ampuh, ia juga memiliki beberapa keterbatasan. Banyak situs web Bootstrap dapat terlihat sempurna jika pengembangannya tidak menyesuaikannya. Keterbatasan lainnya adalah pemula mungkin merasa bingung dengan banyaknya nama kelas. File Bootstrap juga dapat menjadi besar jika komponennya tidak digunakan disertakan. Dalam beberapa kasus, CSS custom
masih diperlukan untuk branding yang unik. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menggabungkan bootstrap yang dengan gaya custom dan hanya menggunakan komponen yang dibutuhkan. Untuk saat selanjutnya adalah yang dengan gaya custom dan hanya menggunakan komponen yang dibutuhkan. Untuk saat selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, Bootstrap adalah kerangka kerja yang sangat baik untuk membangun situs web responsif dan profesional yang cepat. Proyek ini menunjukkan bagaimana Bootstrap dapat digunakan untuk membuat halaman arahan bisnis lengkap dengan navigasi, harga, testimoni, formulir, dan elemen desain modern. Ini sangat berguna bagi mahasiswa, pemula, perusahaan rintisan, dan pengembangan yang membutuhkan hasil yang cepat. Melalui proyek ini, kami mempelajari keterampilan pengembangan front-end praktis dan konsep desain yang responsif. Oke, terima kasih telah mendengarkan PPT dari kami. Kami siap menjawab pertanyaan dari Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.